Halo, happy Sabat. Selamat Hari Sabat semua. Senang tadaw Sabat to insanan. Happy Sabat all. Selamat Hari Sabat. Selamat Hari Sabat. Saat
Sabat ini kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian yang akan dipimpin oleh C. Nerbiani, C. Alet Ibin. Dipersilakan. Na 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 Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya serta kekuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Na 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 Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih dengan lagu-lagu pujian yang disampaikan oleh belia-belia Puhus. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka yang akan dipimpin oleh tetamu kita dari Gereja Labuaya, yaitu C. April. Dipersilakan. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak,
discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. Terima kasih dengan lagu pembuka. Sekarang saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih dengan penjagaanmu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada sabat ini kami dapat menguduskan sabatmu yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kebaktian ini agar dia akan berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, terima kasih. Saya serahkan doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Untuk meneruskan kebaktian kita akan mendengar cerita mision. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Berita mission kita pada Sabat ini bertajuk Domba yang Hilang. Ditulis semula melalui pengalaman Chi Chinaya yang berusia 43 tahun ketika ini. Chi Chinaya sangat dikuatkan dan merasa dimotivasikan selama pandemi virus corona. Chi Chinaya dan suami dia menjalankan kelas tutor bahasa Inggris di Osaka, Jepun, yang penduduknya sekitar 2,7 juta. Pada masa ini, sejak pemerintah Jepun mengumumkan negara Jepun diisytiharkan sebagai darurat karena pandemik, semua sekolah dan institusi pendidikan terpaksa ditutup, dan mereka sangat bertuah dan bersyukur karena mereka sempat membahagikan pembelajaran secara virtual, dan luar biasanya mereka berhasil mempertahankan 90% siswa-siswi mereka
dalam kelas secara virtual. Bahkan lebih mengherankan dan lebih luar biasa lagi, mereka telah dihubungi oleh seorang rekan mereka, wanita yang berusia 60 tahun yang bernama Chikako, yang merupakan bekas siswa mereka, telah menghubungi mereka ketika negara Jepun berada di puncak kritikal, yaitu pandemik COVID-19. Mereka ini telah berkenalan selama 13 tahun, tetapi telah kehilangan komunikasi sekitar 2 tahun yang sebelumnya. Ketika Chinaya berjalan pulang daripada pejabat, dia telah menerima satu pesan melalui Facebook Messenger yang berkata begini: "Saya ingin menghadiri gereja Anda walaupun dalam keadaan pandemik ini." Nah, itulah yang tertulis dalam Facebook Messenger Chinaya. Sebelum itu, Chikako ini merupakan seorang yang bukan Kristen dan tidak mempercayai apa-apa jenis agama. Ketika ini yang membuatkan Chinaya berasa terkejut karena pengakuan Chikako sahabatnya ingin mengenali Yesus lebih dekat dan lebih banyak lagi. Selepas pertama kali Chikako coba menghubungi Chinaya melalui Facebook Messenger, selepas itu mereka saling mengirim pesan, dan Chinaya sempat berkongsi beberapa cerita dalam Alkitab dan bagaimana Chinaya telah menjadi seorang Kristen, mengenal Yesus. Jadi ini yang telah dikongsikannya bersama dengan Chikako. Jadi oleh karena itu Chikako semakin ingin mengenali Kristen, dia semakin ingin mengenali Yesus, dan oleh karena itu dia bersepakat untuk bertemu dengan Chinaya pada setiap Sabtu dalam kebaktian, selepas kebaktian Sabat. Dalam pertemuan mereka, Chinaya telah bercerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian Chikako mendengar dengan saksama kata-kata Yesus melalui firman yang dikongsikan oleh Chinaya. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang telah hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 4 hingga 7. Nah, ini yang diceritakan oleh Chinaya, dikongsikannya kepada Chikako. Chikako segera setelah mendengarkan itu, Chikako segera mengidentifikasikan dirinya dengan domba yang hilang itu. Dia berkata bahwa Yesus telah memanggilnya untuk mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi dia ingin dan dia telah membuat keputusan dengan caranya sendiri. Kata-kata Chikako yang selanjutnya yang membuatkan Chinaya terpegun ialah, "Saya tahu bahwa Yesus telah memanggil saya sebagai domba yang hilang dan saya telah mengabaikan dia." Ini yang membuatkan Chinaya terpegun. "Tetapi sekarang saya tidak akan mengabaikan dia lagi dan saya ingin dibaptis." Nah, mulai sejak itu jelas pada penglihatan Chinaya bahwa ketika itu Chikako telah menerima Roh Kudus di dalam hatinya, dan selama pandemik ini Chinaya dengan senang hatinya
berbagi pelbagai ajaran dan kasih, membagikan ajaran dan kasih Yesus kepada Chicago. Dan pada saat itu, bermula pada saat itu, mereka telah merancang berbagai pertemuan, bukan hanya di gereja tetapi di luar, untuk belajar bersama-sama tentang Yesus dan beberapa ayat Alkitab. Pada suatu hari, pada hari Sabat, ketika mereka ini berbicara tentang mengapa Yesus mati di kayu salib, Chicago tersentuh dengan cerita tentang pencuri di kayu salib yang pada minit-minit terakhirnya memilih untuk mati sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Chicago sangat tersentuh dengan kenyataan bahwa Yesus ini selalu penuh dengan kasih dan selalu bersedia untuk mengampuni sesiapa sahaja, biarpun itu sudah menyakiti dirinya sendiri. Nah, Chicago telah menyadari bahwa meskipun dia sudah berusaha keras untuk menemukan kegembiraan dan kedamaian dengan caranya sendiri, tetapi dia masih tidak menemui kepuasan dalam dirinya. Lalu dia berkata, "Saya ingin menjadi seperti Yesus yang selalu mengasihi dan siap untuk mengampuni orang lain." Lalu pandemik virus corona mungkin sudah mengganggu kehidupan kita, banyak mengganggu kehidupan dan rutin kita setiap hari. Tetapi itu tidak dapat menghentikan Yesus untuk menarik orang kepadanya. Dia berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Dalam Yohanes 10 ayat 16. Yesus bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihat dan merasanya. Yesus memanggil kita dengan nama dan akan menyelamatkan kita ketika kita berserah kepadanya. COVID-19 ini telah membuatkan pekerjaan Chi Chinaya dan suaminya sebagai seorang tutor bahasa Inggris secara virtual telah menggunakan pekerjaan mereka untuk berbagi Injil dan berbagi Injil. Jadi bahagian daripada persembahan Sabat ke-13 pada triwulan ini akan digunakan untuk sebuah proyek untuk membantu orang Jepun, terutamanya kaum muda-mudi untuk belajar tentang Yesus melalui internet. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Terima kasih dengan perhatian kita semua. Selamat Hari Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersembahyang dalam kerajaan surga, penuh kuasa dan kemuliaan. Terima kasih dengan kesetiaan Bapa yang sentiasa memberkati kami pada Sabat ini. Dan kami mohon Bapa, biarlah berkat dan kasih-Mu terus berlanjutan ke atas kami. Dan kami mohon pada saat ini Bapa, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami dalam acara kebaktian yang seterusnya. Terima kasih Tuhan, kasih dan perhatian Engkau sudah tertuju kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meneruskan kebaktian kita untuk Sabat ini, kita akan menyanyikan lagu pembuka, akan dipimpin oleh choir dari pelayanan wanita dan doa oleh Elder Sanita. Dipersilakan. Teguhkan iman dalam Yesus, walaupun hidup
Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, di atas segala kebaikan dan berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pada saat ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon keampunan atas segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami layak datang ke hadirat-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Mrs. Erlin sebentar nanti. Berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu, agar apa saja perkataan yang dia sampaikan akan dapat mengangkat jiwa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati segala peralatan yang kami gunakan agar ianya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa kami. Sebab semua ini saya persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh tetamu kita dari Kyulu. Dipersilakan. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds
your healing comes through this? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if dust of this life during the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Terima kasih dengan lagu istimewa. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mrs. Erlin. Dipersilakan. Shalom, salam sahabat, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya berterima kasih karena diberikan peluang untuk mengongsikan firman Tuhan di ruangan ini pada sabat ini. Dan saya memilih tajuk perkongsian saya pada sabat ini yaitu I am not okay. Dalam masa yang sama kita dapat mengatakan I am okay. Dan dalam tajuk kecil di bawah, I use my pen to be a blessing. Perkongsian saya hari ini saya mulai dengan satu soalan. Mengapa Tuhan mengizinkan gangguan emosi, serba kekurangan atau kemiskinan, dan juga penyakit dan kematian di dalam dunia ini? Mengapa? Mungkin saudara dan saudari sekalian ada jawaban masing-masing, dan saya pasti ada juga di antara saudara dan saudari sekalian yang sudah sering kali mendengar khotbah ataupun melalui pembelajaran masing-masing mengenai dengan persoalan ini. Tetapi izinkan saya untuk memberikan peringatan atau memperingatkan sekali lagi pada hari ini bahwa di dalam setiap penderitaan dan kesakitan, Tuhan itu sentiasa bekerja di dalam hidup kita sebenarnya. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menyediakan keperluan kita. Cuma peranan kita sebagai manusia adalah kita perlu belajar untuk berpuas hati dan sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal, saudara dan saudari sekalian. Perspektif terhadap penderitaan adalah yang pertama, ia tidak dapat dielakkan selagi kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Yang kedua, ia sepatutnya tidak boleh mengawal kita. Yang ketiga, ia sepatutnya tidak boleh melumpuhkan kita. Sebab ada di antara orang yang apabila menderita atau sedang bersedih, mengalami kekecewaan, ketidakadilan, sudah berputus asa dan seolah-olah seringkali ataupun biasa kita katakan tidak boleh move on sudah dengan kehidupan. Dan yang keempat, ia boleh menjadi sumber pertumbuhan kita, pertumbuhan kerohanian kita. Yang kelima, ia boleh menjadi berkat. Wah, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana penderitaan itu boleh menjadi sumber pertumbuhan kita. Bagaimana dia boleh menjadi sumber berkat. Mari kita terus perhatikan ini, saudara dan saudari. Tuhan boleh menggunakan penderitaan kita untuk menjadi sumber penyembuhan kepada seseorang. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Apabila kita sedang bersedih, kita sedang menderita, kita mahu untuk memberikan penyembuhan pula kepada seseorang. Sedangkan sebenarnya apabila kita sedang menderita, kita mahu beritahu kepada semua orang bahwa kita memerlukan penghiburan. Kita memerlukan kata-kata dorongan dan semangat. Kita perlukan kelegaan. Tapi kita pula boleh memberikan penyembuhan kepada orang lain. Bagaimana ini boleh terjadi? Dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Segala puji bagi Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Sangat jelas dikatakan di sini, sumber segala penghiburan. Sumber kelegaan ataupun keselesaan bagi manusia ataupun yang selalu dilakukan oleh manusia ialah melalui musik. Kalau sedang bersedih, ya saya tidak nafikan memang ini boleh membantu. Sedangkan kalau kita berjumpa dengan mereka yang lebih pakar dalam hal seperti ini pun mereka akan mengesyorkan kita untuk mendengar musik, kita pergi buat percutian, kita jangan bersendirian, dan sebagainya. Ya, jadi itulah yang selalu manusia lakukan. Mendengar musik, kemudian menonton movie ataupun drama, ada juga yang bermain games, makan, boleh memberikan mereka kelegaan, percutian. Saya juga sangat sukakan percutian apalagi kalau pergi bercuti bersama dengan keluarga, sahabat, keluarga. Ada juga binatang peliharaan. Kami sendiri pun ada seekor anjing peliharaan yang kami namakan Snow. Dan yang seterusnya ada juga yang rasa berpuas hati apabila keadilan dilakukan. Contohnya apabila ada yang bersalah terhadap mereka, mereka mau membalas kesalahan orang itu supaya dianggapnya adil. Tapi dalam 2 Korintus 1 ayat 4, Dia menghibur kami dalam pelbagai kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Dia yang menghibur dalam pelbagai kesusahan. Jelas dikatakan di sini. Kalau kita berbalik dengan yang ini, ya, musik memang boleh membantu, tapi ada juga, ini memang kisah benar. Sebab saya sebagai manusia biasa pun saya pernah mengalami ini. Kesedihan, rasa kecewa, rasa tidak dihargai, kemurungan, ya tekanan. Memang saya juga pernah mengalami. Dan saya juga banyak mencari sumber bagaimana untuk membantu saya untuk mengatasinya. Baik daripada buku-buku bacaan dan juga daripada video-video yang dikongsikan di media. Kisah benar, ini ialah kisah benar. Ada orang yang bila dia mendengar musik, dia akan tenang, tetapi ada pula orang yang bila dia mendengar musik, dia akan lebih terharu dan dia akan lebih menangis. Malahan itu membuatkan dia lebih terimbas kepada kenangan lama yang menyakitkan itu. Dan yang seterusnya, movie. Ya, seronok menonton movie dan juga drama. Tapi kisah benar, ada di antara orang yang menonton drama menjadi begitu tertekan, menjadi stres apabila mereka terlepas menonton satu episode. Ada pula yang begitu obses dengan seorang pelakon yang mereka sangat minati, sehingga apabila pelakon itu berkawin mereka rasa stres, mereka sangat bersedih, kemurungan juga. Kedengaran seperti lucu, saudara dan saudari sekalian, tapi ini kisah benar. Permainan games, ya, seronok. Tapi ada juga, terutama sekali golongan muda yang apabila bermain games ini, sebab dia ada level, demi level kan, dan apabila mereka kalah, mereka akan tambah stres. Makanan juga memang banyak makanan yang sedap kan, berbagai makanan yang sedap dan boleh memberikan kita kelegaan sementara. Bila kita rasa kesehatan kita terganggu disebabkan makanan yang bukan makanan yang menyehatkan, masa makan yang tidak teratur, menyebabkan berat badan meningkat, itu juga menyebabkan kita bertambah stres. Binatang peliharaan. Binatang peliharaan ini terutama sekali anjing, sebab kami ada seekor anjing peliharaan. Apabila kita membelai dia, kemudian kita bercakap-cakap dengan dia, dia akan duduk diam di situ saja, seolah-olah dia mendengar. Dan dia boleh memahami apa yang kita katakan. Kadang-kadang manusia pula tidak suka mendengar luahan kita kan. Dan kalau di Amerika, ada satu pelayanan yang dilakukan. Saya lupa sudah anjing apa yang digunakan, tetapi memang sejenis anjing yang digunakan
untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami kemurungan. Terutama sekali yang warga yang sudah lanjut usia, mereka jadikan anjing ini sebagai teman mereka. Begitu juga dengan sahabat dan keluarga. Ya, mereka boleh memberikan kita kelegaan, tetapi keluarga yang begitu rapat sekalipun itu tidak boleh memberikan kita kelegaan secara berkekalan. Sebab ada juga, tidak dinafikan, di dalam dunia ini ada juga sahabat yang di depan dia baik, di belakang dia tidak berapa baik kan. Begitu juga dengan keluarga, mereka tidak selamanya bersama dengan kita. Kita terpaksa berjauhan daripada mereka dan sebagainya. Percutian memang sangat menyeronokkan, tetapi ini juga bersifat sementara. Selepas percutian kita kembali ke rumah kita masing-masing, mungkin selepas itu kita rasa bersedih lagi balik. Kita memikirkan lagi kembali masalah kita itu dan keadilan. Kalau dari segi keadilan pula, ini contohnya terutama sekali bagi jenayah yang besar. Contohnya, contoh pembunuhan apabila ada seseorang yang dibunuh, pihak keluarga si mangsa itu mahu supaya si penjenayah itu akan diberikan hukuman yang setimpal. Mahu supaya si penjenayah itu diberikan hukuman mati. Tapi selepas si penjenayah itu diberikan hukuman yang setimpal, apa yang mereka perolehi? Saudara dan saudari sekalian, itu bukan satu kelegaan yang berkekalan. Semua ini adalah bersifat sementara sahaja. Dalam 2 Korintus 1 ayat 5. Sebagaimana banyaknya penderitaan Kristus yang telah kami alami, begitulah banyaknya penghiburan yang kami terima daripadanya. Sebelum saya teruskan, saya menggunakan Alkitab versi Borneo. Dan ada saya nyatakan tadi, saya juga pernah mengalami penderitaan. Tetapi setelah saya merujuk dan juga mengambil beberapa sumber untuk bagaimana untuk membantu mengatasinya, akhirnya saya dapat simpulkan itu semua daripada cerita Paulus ini, pengalaman Paulus ini. Seperti dalam ayat tadi, 2 Korintus 1 ayat 4, Dia menghibur kami dalam pelbagai kesusahan supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Jadi, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mengalami kesusahan itu? Ialah saya dan juga saudara dan saudari sekalian. Sebagaimana banyaknya penderitaan yang telah dialami oleh Paulus, begitulah banyaknya penghiburan yang mereka telah terima daripadanya. Dan dalam Yohanes 15 ayat 20 menyatakan, segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu, karena aku telah menewaskan dunia. Itu adalah jawaban daripada Tuhan. Menerima penghiburan dan kelegaan daripada Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi saluran penghiburan dan kelegaan daripada Tuhan itu kepada orang lain pula. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 hingga 25 kita perhatikan 5 kali apa yang sudah dialami oleh Paulus. 5 kali sebanyak 40 kurang 1 sebatan. Setiap kalinya. Apa maksudnya 40 kurang 1 sebatan? 39 kalinya. Aku disebat. Nah, disebat oleh orang Yahudi. 3 kali aku dipukul. Sekali aku direjam. 3 kali ditimpa kejadian kapal karam. Dan sehari semalam terkatung-katung di laut. Teruskan, dalam perjalanan seringkali aku menghadapi bahaya. Bahaya dari sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya dari kota, bahaya dari gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. Diteruskan lagi, aku sering keletihan bekerja keras.
kurang tidur, kelaparan dan kehausan. Kerap kali aku terpaksa mengikat perut, menanggung kesejukan, kekurangan pakaian. Saudara dan saudari sekalian, daripada pengalaman saya sendiri yang saya rasakan sudah cukup berat bagi saya, sudah cukup berat untuk saya atasi. Tapi saya tidak pernah direjam, saya tidak pernah disebat, saya tidak pernah mengikat perut sampai kelaparan dengan teruk, saya tidak pernah kekurangan pakaian. Ya, saya pernah penat, saya bekerja keras, saya kurang tidur, tapi saya tidak pernah menanggung apa yang telah dialami oleh Paulus. Jadi saya pikirkan, penderitaan yang saya alami itu sedikit saja, peratusnya hanya sedikit berbanding dengan apa yang telah dialami oleh Paulus sendiri. Perhatikan di sini, di samping itu setiap hari aku dibebani rasa runsing dan prihatin terhadap semua jemaah. Sekali lagi, prihatin terhadap semua jemaah. Bagaimana Paulus ini begitu menderita, menanggung banyak masalah dan banyak rintangan, tetapi dia masih boleh prihatin terhadap semua jemaah, bermaksud masih boleh prihatin terhadap orang lain. Jika kami menanggung kesusahan, itu adalah untuk menghibur kamu, kepada saya dan kamu, saudara-saudari sekalian. Dan untuk penyelamatanmu. Jika kami dihibur, itu akan menghibur kamu juga, supaya kamu tetap tabah menanggung penderitaan yang telah kamu alami juga. 2 Korintus 1 ayat 6. Sangat jelas dinyatakan di sini, kan? Apa tujuannya? Paulus mau sampaikan kepada kita bahwa dia diizinkan untuk mengalami semua itu supaya dia boleh menjadi teladan kepada kita semua. Dia mau tunjukkan kepada kita, dia menjadi berkat melalui pengalaman itu, dia menjadi berkat kepada saya dan saudara-saudari sekalian pada pagi Sabat ini. Kami tetap menaruh harapan tentang kamu karena kami tahu jika kamu mengalami penderitaan seperti yang kami alami, maka kamu juga akan menerima penghiburan seperti yang kami terima. Sangat jelas dinyatakan di sini. Seolah-olah kalau dalam bahasa kita sendiri, kalau kami sudah mengalaminya, kenapa kamu tidak? Sebab Tuhan itu ada dari dahulu, kini, dan selamanya. Tuhan yang bersama dengan Paulus juga bersama dengan saya dan saudara-saudari sekalian pada masa ini. Kita lanjutkan. Kami juga hendak memberitahumu, saudara-saudara, tentang kesusahan yang telah menimpa kami di Asia Kecil. Beban kami sungguh berat, lebih daripada yang terdaya kami tanggung, sehingga kami putus asa untuk terus hidup. Perhatikan saudara dan saudari sekalian. Kita sebagai manusia, saya juga sebagai manusia pun pernah mengalami begitu perasaan sangat putus asa. Paulus juga sudah mengalaminya. Tapi apa yang dia katakan? Kami berasa bagaikan telah dijatuhi hukuman mati. Aduh saudara dan saudari sekalian, hukuman mati. Tidak kata-kata yang lebih dalam yang boleh menggambarkan betapa beratnya penderitaan Paulus pada masa itu, sehingga dia menyatakan di sini bagaikan telah dijatuhi hukum mati. Namun demikian, itu telah berlaku supaya kami tidak lagi berharap kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah yang menghidupkan semula orang mati. Saudara dan saudari sekalian, Allah boleh mampu menghidupkan semula orang mati. Apalagi yang kita boleh ataupun mau ragukan daripada dia. Dialah yang telah melepaskan kami daripada bahaya yang amat dahsyat. Dan dialah yang akan melepaskan kami. Menaruh harapan kepadanya bahwa dia akan melepaskan kami. Meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan dapat membantu memenuhi misi kita untuk menjadi saluran penghiburan daripada Tuhan itu kepada orang lain. 2 Korintus 12 ayat 6. Walaupun jikanya aku ingin berbangga, aku bukanlah bodoh, karena aku menyatakan yang benar. Ini kata Paulus. Tetapi aku tidak akan melakukannya supaya jangan ada orang yang menilaiku lebih tinggi daripada yang dilihatnya tentangku dan apa yang didengarnya daripadaku. Dia bukan mahu menunjuk-nunjuk saudara dan saudari sekalian. Supaya aku tidak terasa terlalu tinggi karena begitu dilimpahi wahyu. Aku telah diberi duri dalam daging utusan iblis untuk menyakitiku. Selanjutnya,
Sudah 3 kali aku memohon kepada Tuhan supaya siksa ini disisihkan daripadaku. Lihat saudara dan saudari sekalian, dia bukan mau memperkatakan ini sebab dia mau meninggi diri, sebab dia sudah percaya mengatasinya. Tidak, dia mau kongsikan itu kepada kita semua. Perhatikan di sini, dia juga mengatakan sudah 3 kali dia memohon kepada Tuhan supaya siksa itu disisihkan daripadanya. Apa maksudnya saudara-saudara sekalian? Dia juga mengatakan, Tuhan, I am not okay. So, saudara dan saudara sekalian, it's okay to say I am not okay, terutama sekali kepada Tuhan. Jangan kita takut untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak okay, saya sedang bersedih, saya sedang kecewa. It's okay to say I am not okay. Ya, Paulus juga katakan itu. Paulus sudah mengalaminya. Tetapi firman-Nya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh itu aku paling rela berbangga tentang kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Apa maksudnya di sini, saudara dan saudari sekalian? Kita sebagai manusia biasa, kita cenderung apabila kita dalam keadaan yang sukar, apabila kita dalam keadaan yang sedih, dalam susah penderitaan, barulah kita ingat sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya apabila kita menderita, saudara-saudari sekalian, mari kita cari, kita refleksi daripada pengalaman itu. Mohon petunjuk daripada Tuhan. Dalam masa yang sama kita minta kekuatan, minta supaya dia boleh mengajar kita apa yang dia mau kita lakukan, apa yang boleh kita ubah di dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan terhadap diri kita? Apa yang kita gunakan untuk dapat melayani Dia? Rahmat dan kuasa Tuhan lebih terserlah dalam kelemahan kita. Dan ketika kita berada dalam kesusahan. Itu adalah kesimpulannya, kan saudara dan saudari sekalian. Kita perhatikan dalam Ibrani 4 ayat 16. Oleh itu marilah kita tampil dengan berani ke hadapan takhta kasih karunia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih karunia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Jangan kita takut, kita harus tampil. Minta kekuatan itu apabila kita memerlukannya. Saudara dan saudari sekalian, kenapa kita harus menjadi berkat? Mengapa saya akan menjadi berkat? Ingat tajuk tadi, kan? Tajuk kecil yang saya kongsikan tadi, yang mula-mula itu. Kita boleh menggunakan penderitaan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sebabnya, yang pertama, daripada pengalaman kita itu, kita sudah mendapat kelegaan daripada Tuhan. Kita sudah mendapat pengharapan di dalam Tuhan. Kita mendapat rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu yang kita mau kongsikan kepada orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4, Dia menghibur kami dalam pelbagai kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Sangat jelas di sini. Oleh itu, semakin kita menenangkan atau menghiburkan orang lain, kita juga akan semakin tenang dan gembira. Mari kita gunakan penderitaan kita itu, kesusahan, kekecewaan, kesedihan kita itu, malahan kalau kita sakit sekalipun, kita boleh mengubahnya. Ataupun kita boleh, bukan mengubah, kita boleh gunakan itu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Saya ada satu pengalaman di mana saya juga pernah sakit, dan paling lama saya pernah check in di ward hospital ialah 3 minggu berturut-turut. Dan pada mulanya, ya, saya merasa sebab berada dalam ward itu bukan sangat tidak menyeronokkan. Saya rasa semakin bersedih, saya macam lebih putus harapan apabila berada di sana, sebab keseluruhan bilik ward itu dipenuhi dengan orang yang sakit. Selain daripada para juru rawat dan dokter lah yang merawat. Tapi beberapa hari selepas saya berada di ward, ada seorang ibu yang dia sedang menjaga anak remajanya. Dia mengalami satu ketumbuhan di kepala dia. So, si ibu ini pergi berjumpa dengan saya sebab katil kami berdepan. Dia berjumpa dengan saya, kemudian dia tanya, "Sis, apa buku yang kamu selalu baca itu?"
Dan pada masa itu saya bawa buku rohani, bacaan-bacaan saya di sana sebab bosan juga kan tidak melakukan apa-apa, hanya tunggu. Memang sangat membosankan. Jadi saya membaca buku-buku rohani dan saya tunjukkan kepada dia. Kemudian dia minta untuk didoakan. Anak dia didoakan. Maksudnya dia mau saya mendoakan anak dia. Mungkin sebab dia melihat saya berdoa. Dan kalau suami melawat saya, suami selalu akan mendoakan saya sebelum dia keluar daripada ward. Jadi, mulai daripada saat itu, saya mendapat satu semangat untuk melayani walaupun saya sedang sakit pada masa itu. Saya mendoakan anak ini bersama dengan ibu dia. Sebelum saya keluar daripada ward itu, saya dan suami juga sempat memberikan dia sebuah Alkitab. Dan anak itu sangat gembira. Dia minta benar kepada ibu dia untuk ke gereja. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, apapun penderitaan yang kita alami, apapun kekecewaan yang kita alami, apapun pengalaman lalu kita yang selalu masih selalu menghantui kita, ingat, dekatkan diri kepada Tuhan. Tuntut janji Tuhan di mana Dia selalu akan membimbing kita, selalu menolong kita, selalu bersama kita, selalu Dia sumber segala-galanya. Tuntut janji Tuhan itu. Katakan, I am not okay. Sebab Dia akan membantu kita untuk mengatakan I am okay. Walaupun kita sedang coba untuk mengatasi masalah kita sendiri. Kita gunakan penderitaan kita itu untuk memberikan galakan dan dorongan kepada orang lain. Kita juga boleh menggunakannya untuk melindungi, untuk membimbing, dan seterusnya kita kongsikan kabar baik tentang Tuhan itu kepada mereka. Karena kita sudah mengalaminya. Maksudnya kita sudah mendapat kekuatan daripada Tuhan. Cukup kita menggunakan pengalaman Paulus itu untuk berkongsi kepada orang lain. Itu sudah cukup menjadi berkat kepada mereka. Dan dalam masa yang sama kita dapat mendoakan mereka. Terima kasih di atas perhatian semua. Sekali lagi, use your pain, be a blessing. Gunakan penderitaan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih dengan khotbah yang begitu indah untuk sahabat ini. Sekarang kita akan mendengar lagu istimewa dan lagu penutup oleh Sister in Harmonies dari Penang Adventist Hospital. Dan seterusnya doa penutup oleh Mrs. Erlin. Dipersilakan. There's no need to standing up for the right unless you're gonna stand up against the wrong. Tell me how you're gonna ever stop of being weak unless you make your mind up to be strong. Well, you got to do right, 'cause it won't be long. It won't be long. Pam 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 pam. Now let me tell you that it's easy to hate your enemies, and it's just as easy to love your friends. And let me tell you how to love alike. The Bible tells you you have to hit the love of God coming. Well, you got to do right, 'cause it won't be long. It won't be long. Don't you wanna love Him better? Don't you wanna love Him more? Can't you hear the Savior knocking? He's knocking at your door. Don't you wanna make haste to meet your Maker? Before you got to Deal with the undertaker. He will take you right now if you are willing. Don't you know the Bible is fulfilling? Got to do right, 'cause it won't be long. It won't be long. You got to do right. Oh, live a life. You got to do right. Oh,
a life. You got to do right. Oh, live a life. You got to do right. Right. You got to do right. Oh, live a life. You got to do right. Right. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami memuji-Mu di atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih di atas masa dan peluang yang begitu baik yang Engkau berikan kami pada hari ini untuk berbakti kepadamu, memuji dan meninggikan firman-Mu. Bapa, terima kasih di atas semua pengalaman hidup yang Engkau izinkan atas kami satu persatu. Bapa, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mendoakan sahabat-sahabat, saudara-saudari yang mungkin sedang mengalami penyakit, masalah dalam hidup, kekecewaan, kesedihan, cabaran dan dugaan. Ya Bapa, kami menuntut janji-Mu, di mana melalui pelajaran tadi Engkau telah mengingatkan kami bahwa apabila kami berserah sepenuhnya kepadamu, kami selalu dekat kepadamu, kami selalu setia dan menuruti segala firman-Mu, segala hukum-Mu. Kami boleh mendapatkan kelegaan dan penghiburan yang sempurna, yang sejati, dan yang kekal hanya daripada-Mu. Bapa, dengan kemampuan diri sendiri, kami tidak dapat meneruskan kehidupan kami seharian sementara kami berada di dunia yang berdosa ini. Oleh itu, kami memohon dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus Bapa sentiasa masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus apa sahaja yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat memuliakan nama-Mu, kami dapat menyerahkan segalanya kepadamu, sehingga kami dapat meneruskan hari-hari kami dengan damai dan sejahtera. Bapa, terima kasih juga kerana dengan itu juga akan memampukan kami untuk menerima segala pengalaman, dugaan, dan cabaran hidup kami, untuk menjadi satu refleksi di dalam kehidupan kami secara pribadi, membantu kami untuk memahami apa yang sepatutnya kami perbaiki dalam pribadi kami. Dan kami memohon supaya kami dapat memahami apa kehendak-Mu yang sebenarnya atas kami satu persatu ya Bapa. Dan di atas segalanya, kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa, supaya apa saja cabaran dan dugaan yang kami alami, kami dapat mengubah itu semua untuk menjadi satu berkat, bukan saja ke atas diri kami, kepada keluarga, tapi juga kepada orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Paulus. Bapa, itulah permohonan kami secara khasnya pada hari ini. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kerana pasti Engkau akan terus melanjutkan penyertaan-Mu kepada kami satu persatu, dimanapun kami berada pada saat ini, di dalam keluarga kami masing-masing, supaya kami mendapat
damai, sejahtera, dan kebahagiaan untuk meneruskan pelayanan kami bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau pasti akan mendengar dan Engkaulah yang menyempurnakan doa ini, meskipun masih banyak yang tidak dapat kami nyatakan pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti kebaktian secara maya melalui Pamasi Media Puhus Tampaluri. Selamat berjumpa Sabat depan. Bye-bye.